Ya, saya pikir ini calon pemimpin yang saya kira bisa diandalkan ya. Bisa ya? Karena beliau sudah pernah jadi gubernur, sudah pernah di DPR, ya. Dan selama beliau jadi kepala daerah, gubernur tentu juga sudah pernah berkomunikasi dengan pihak luar negeri. Nah itu. Saya tidak meragukan kemampuan beliau. Nah, kita harus mengembangkan satu diplomasi yang cerdas dan kreatif, ya. Untuk meyakinkan mereka, kalian juga perlu Indonesia nih. Di Asia Tenggara ini tanpa Indonesia, kawasan ini juga bisa tidak stabil. Horas Indonesia. Salam jumpa kembali pemirsa Main TV di program Horas. Kali ini kita akan membahas tentang prospek kebijakan luar negeri salah satu kandidat calon presiden kita, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Karena bagaimanapun bahwa ketika mereka menjadi presiden nanti, saya kira pasti melakukan suatu kebijakan-kebijakan luar negeri untuk kepentingan bangsa dan negara. Kali ini kita akan datang tamu kita dan kita undang yang sangat super sibuk sekali. Waktunya Profesor Dr. Alexius Jemadu. Sebelum kita membahas Pak Alexius, ada mungkin pertanyaan kami. Saya melihat Pak Profesor Alexius Jemadu sebagai pakar hubungan internasional, banyak sekali tulisan bukunya. Saya kira Pak Profesor ini tidak pernah tidur lagi, nulis terus kali ya. Ya, itu memang udah jadi hobi ya. Hobi gitu ya. Udah profesinya di situ. Ya. Jadi kewajiban Profesor juga gitu ya. Betul. Baik Prof, kita kali ini akan membahas tentang prospek kebijakan luar negeri pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya kira Pak Prof, tadi kita secara informal berbicara bahwa Prof telah membaca visi misi daripada kedua pasangan calon presiden kita pada pemilu 2024 ini. Saya kira Prof bisa menjelaskan kepada pemirsa Main TV kira-kira bahwa kebijakan luar negeri pasangan daripada Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang dikenal dengan sementara disebut Gama. Silakan. Gama, iya. Terima kasih Bang Emrus, Horas. Ya, sudah diundang ke Main TV. Makasih. Ya, jadi saya telah membaca visi misi dari pasangan Ganjar Pak Mahfud MD ini ya, dan kita bisa bertolak dari situ lalu bisa memperkirakan kira-kira kebijakan luar negeri nanti jika terpilih kira-kira seperti apa. Iya. Jadi kalau kita baca di dalam visi misinya itu, mereka mulai dengan 4 kata kunci, gitu ya. Indonesia unggul, gerak cepat, negara maritim, lalu adil dan lestari. Ada 4 konsep ya? 4 konsep, 4 kata kunci. Lalu mereka menjabarkannya di dalam berbagai bidang, dan bidang yang ke-8, poin yang ke-8 itu khusus untuk kebijakan luar negeri, dia menulis begini, ya, mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tatanan dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Jadi kalau kita baca poin 8 ini, sebetulnya tidak ada sesuatu yang baru, dan itu tidak mengherankan karena pasangan ini sebetulnya kan ingin melanjutkan, ya, temanya keberlanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dari dalam 2 periode pemerintahannya, gitu ya. Cuma mungkin perlu digarisbawahi, ketika mereka ingin mencapai Indonesia unggul, atau gerak lebih cepat, ya, ada perbedaan antara kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri. Iya. Kira-kira apa itu, Prof? Perbedaannya? Kalau kebijakan dalam negeri itu sepenuhnya ada di dalam yurisdiksi Indonesia. Berarti bisa dikatakan dalam kontrol kita lah ya, di dalam negeri karena di dalam yurisdiksi kita. Tapi ketika bicara tentang kebijakan luar negeri, itu ada hal yang bisa kita kontrol, tapi juga ada hal-hal yang di luar kontrol Indonesia. Atau karena lebih banyak mungkin di luar kontrol kita, karena ada relasi antar berbagai negara. Di luar kontrol kita. Misalnya tadi di sini dikatakan Indonesia meningkatkan perannya ya, dikatakan mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tatanan dunia baru. Betul. Nah, ini kan suatu visi yang bagus, ya, karena sesuai dengan pembukaan UUD 45 Indonesia ingin berkontribusi di dalam membangun perdamaian dunia dan seterusnya, ya. Jadi konsisten dengan konstitusi.
Cuma harus diingat bahwa ada hal-hal yang di luar kontrol Indonesia. Ya, bahkan kalau saya bicara dari perspektif hubungan internasional sendiri, tatanan dunia baru itu biasanya ditentukan oleh negara-negara besar. Nah, yang punya veto mungkin. Bukan, ya, negara-negara seperti Amerika Serikat, ya, Tiongkok, mereka yang menentukan tatanan dunia baru itu seperti apa, karena mereka punya power, ya kan? Artinya kalau Indonesia ingin berperan di situ, pertanyaannya untuk pasangan ini adalah bagaimana menavigasi hubungan Indonesia dan Tiongkok. Baik. Bagaimana menavigasi hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat supaya kepentingan Indonesia bisa tercapai, terakomodasi. Ya, terakomodasi, dan suara Indonesia juga didengar. Iya. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud kalau terpilih nanti. Betul. Merumuskan kebijakan luar negeri dan menjalankannya, ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama ini. Dengan Menteri Luar Negerinya gitu. Dengan Menteri Luar Negerinya siapapun nanti yang terpilih itu, ya. Tetapi dengan mengatakan tadi bahwa Indonesia mencapai posisi unggul, sementara ada hal-hal yang di luar kontrol Indonesia untuk mencapainya, berarti di sini diplomasi menjadi sangat penting. Oh, begitu itu. Iya, hubungan luar negeri itu menjadi sangat penting. Jadi ketika nanti pasangan ini terpilih, mereka tidak boleh meremehkan arti penting diplomasi. Betul. Indonesia boleh saja ingin gerak lebih cepat, tetapi bagaimana dia menavigasi hubungan luar negeri, terutama dengan negara-negara besar tadi, itu yang menentukan dia geraknya cepat atau geraknya agak bagaimana gitu, ya, bisa lambat. Artinya bahwa para diplomat kita harus juga orang-orang yang unggul di sana melakukan itu. Para diplomat kita harus unggul, tapi terutama top eksekutif ini kan, presiden, wakil presiden, dan menteri luar negerinya. Oh, di situ kata kuncinya ya. Ya, harus betul-betul mengupayakan agar diplomasi kita itu menjadi lebih efektif. Gitu, sedikit ya. Prof. Tadi Prof mengawali tadi ada tatanan dunia baru, begitu ya, yang menjadi titik tekan yang ke depan berbasis kepada 3 atau 4 kata kunci tadi. Percepatan dan lain, artinya harus kita lakukan percepatan dalam tatanan dunia baru. Kira-kira indikator apa yang bisa dilakukan oleh Pak Ganjar dan Mahfud MD nanti di dalam mempercepat, indikatornya apa saja? Bisa ada alat ukurnya kira-kira? Iya, kalau kita bicara tatanan dunia baru, kita lihat dari kondisi sekarang saja, ya. Misalnya di Ukraina masih terjadi perang. Masih perang. Di Timur Tengah juga masih terjadi perang sekarang, ya. Sudah Hamas berkecamuk. dengan Israel. Dan kedua konflik ini berpengaruh ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Ya, kita nanti lihat harga energi jadi meningkat. Ya. Gandum meningkat, harga pupuk meningkat, menimbulkan inflasi. Dan ini tentu saja bisa berefek pada gerak cepat itu tadi. Bisa berefek pada Indonesia unggul. Gitu kan? Bagaimana supaya Indonesia berperan dalam dunia internasional sehingga negara-negara besar ini bisa diyakinkan bahwa mereka jangan hanya memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Oke. Ya kan? Tetapi harus betul-betul memperhatikan juga suara-suara negara-negara berkembang. Dan Indonesia jangan lupa bahwa selama ini selalu ingin tampil sebagai salah satu pemimpin negara berkembang. Ya, platformnya itu ada di gerakan non-blok, ada di G20, ada di ASEAN. Nah, semua forum-forum kerjasama multilateral itu memerlukan suatu diplomasi yang efektif dari presiden dan wakil presiden ini. Ya, memanfaatkan berbagai forum multilateral itu supaya Indonesia suaranya didengar, gitu ya. Dan kepentingan negara berkembang, termasuk Indonesia, di situ juga bisa diperjuangkan, ya, melalui negara-negara besar ini. Kalau kita kembali tadi mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tatanan dunia baru yang lebih adil, ya, lebih memperhatikan kepentingan negara berkembang, termasuk Indonesia ini. Tadi Prof mengatakan tadi dalam konteks pertahanan dan keamanan. Bagaimana mempercepat supaya pertahanan dan keamanan Indonesia dan tentu boleh jadi menjaga keamanan dunia. Betul. Itu ada kaitannya, Bang, di dalam poin ke-8 ini, karena diplomasi suatu negara itu tidak hanya ditentukan oleh argumen yang kita pakai di dalam diplomasi itu, tapi juga ditentukan oleh
kapabilitas material satu negara. Itu kapabilitas material apa itu, Pak? Kapabilitas material itu terbagi atas dua ya secara umum, yaitu kekuatan ekonomi dan kekuatan pertahanan militer dari suatu negara. Dari suatu negara. Jadi bagaimana Indonesia meningkatkan kapabilitas militernya dan kapabilitas ekonominya sehingga dia betul-betul diperhitungkan katakanlah di Asia Tenggara. Karena Indonesia kan adalah pemimpin informal di sedikit ASEAN. Prof, saya potong bahwa ini suatu hal yang baru bagi kita orang yang pada umumnya yang tidak dalam konteks dunia katakanlah ilmu hubungan internasional. Artinya kekuatan internal dari suatu negara ekonominya dan kemudian adalah kekuatan militernya akan mempengaruhi diplomasi yang mereka lakukan dalam relasi dunia internasional. Betul, begitu Pak. penegasannya. Betul, itu betul sekali. Jadi diplomasi itu bukan hanya sekedar negosiasi. Ya, meyakinkan orang lain atau persuasi ya untuk apa yang ingin kita capai, tapi juga kredibilitas diplomasi itu berbasis ditentukan oleh kekuatan negara, kekuatan internal, kekuatan militer kita, kekuatan ekonomi, penguasaan teknologi, sumber daya manusia, itu semua basis kekuatan material di dalam negeri, di mana itu menjadi dasar atau fondasi kredibilitas diplomasi kita ke luar negeri. Dengan bahasa sederhananya, diplomasi kita akan lebih dihargai kalau ekonomi kita tumbuh dengan baik dan persenjataan kita dengan peralatan alutsista yang modern begitu. Betul. Kalau dua hal ini tidak terpenuhi, saya kira sulit ya juga ya. Iya, sama aja begini kan Bang, kalau kita memperjuangkan sesuatu dalam keadaan perut lapar, tentu tidak efektif. Itu analogi paling sederhana. Bagaimana bargaining positionnya? Bargaining positionnya, gitu ya. Prof, apakah dia perhitungkan negara lain atau tidak? Gitu. Prof, karena waktu Prof ini sangat berharga, kami menyusun pertanyaan. Izinkan saya bertanya pertanyaan ini karena kami susun dengan tim ini. Jadi mohon izin kalau saya baca contekan dulu gitu ya. Iya, Bang, karena waktu Abang sangat penting bagi kami. Nah, pertanyaan yang kedua ingin kami ajukan adalah kepada Prof adalah modal atau track record atau rekam jejak apa terkait masalah luar negeri atau diplomasi yang dimiliki pasangan daripada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Silakan Prof. Iya, saya pikir ini calon pemimpin yang saya kira bisa diandalkan ya. Bisa ya. Karena calon presiden misalnya Pak Ganjar ya. Beliau sudah pernah jadi gubernur, sudah pernah di DPR ya. Dan selama beliau jadi kepala daerah, gubernur tentu juga sudah pernah berkomunikasi dengan pihak luar negeri. Nah, itu kata para kuncinya. investor asing, kata kunci. Negara-negara asing, ya, para pemimpin dari luar negeri pastilah, ya, ada ya. Kemudian Pak Wakil Presiden, Pak Mahfud MD, apalagi ya, pasti diperkuat itu sebagai Menko Polhukam, ya kan? Beliau pasti sudah banyak berurusan dengan kebijakan luar negeri karena beliau kan Menko ya. Jadi saya tidak meragukan kemampuan beliau. Cuma tantangannya ini, karena mereka menjanjikan keberlanjutan dari apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi, maka mereka dituntut untuk dua hal. Iya, apa itu dua hal, Prof? Satu, mereka dituntut untuk melakukan terobosan. Artinya apa yang belum dilakukan oleh Presiden Jokowi, mereka harus bisa lakukan. Kira-kira antara lain apa itu terobosan, Prof? Antara lain yang perlu mereka lakukan itu adalah misalnya kita lihat aja hubungan dengan Tiongkok saat ini. Nah, ini menarik ini. Hubungan dengan Tiongkok kan banyak suara-suara di luar mengatakan bahwa Indonesia ini akan masuk di dalam jebakan utang. Betul. Karena bahkan ada yang menyebutnya antek-antek China katanya begitu. Bagaimana nih, Prof? Nah, bagaimana mereka meyakinkan publik bahwa di bawah kepemimpinan pasangan Ganjar sama Mahfud ini tidak sampai memperparah apa yang dikeluhkan oleh masyarakat saat ini ya. Bahwasannya hubungan kita dengan Tiongkok banyak merugikan masyarakat, banyak merusak lingkungan. Nah, mereka harus mengatasi itu. Gitu ya. Jadi supaya itu diperhatikan sehingga tema keberlanjutan ini betul-betul menarik perhatian katakan para pemilih ya, publik ya, supaya mereka memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan Indonesia. Tidak memberi kesan bahwa kita hanya melayani kepentingan dari negara besar. Artinya saling menguntungkan kedua belah pihak. Saling menguntungkan. Baik dari segi konteks ekonomi maupun lingkungan hidup. Betul. Jadi harus real untuk kepentingan Indonesianya ya. Misalnya membangun infrastruktur, membuka lapangan kerja baru ya.
Terus tenaga kerja kita juga makin banyak yang terlibat di dalam proyek-proyek investasi asing khususnya dari Tiongkok itu untuk mengatasi berbagai hal yang selama ini mungkin masih kita pada tahap awal kan. Jadi masih dalam tahap-tahap di mana kita menyesuaikan dengan keinginan Tiongkok. Tetapi diharapkan di dalam pemerintahan baru nanti kalau terpilih pasangan ini mereka bisa membuatkan terobosan, breakthrough ya, dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja Indonesia yang berkeahlian ya di dalam proyek-proyek investasi asing itu. Tadi Prof mengatakan tadi ada suatu katakanlah kebijakan atau perencanaan dalam konteks hubungan internasional dan kemudian kaitannya dengan hubungan dengan secara relasional dengan satu negara. Kira-kira apa yang mungkin bisa dibuat oleh pasangan ini atau ditawarkan dalam kampanye yang akan datang dalam konteks program mereka yang mereka bawa dalam kampanye nanti dalam konteks hubungan internasional atau dalam konteks kebijakan internasional. Silakan Prof. Iya. Untuk dibuat mereka sebagai kampanye, bahan kampanye. Betul. Mereka akan, saya kira fokus pada tadi kan mau mencapai Indonesia unggul ya, betul. Lebih cepat. Jadi bagaimana supaya investasi asing ini betul-betul memberi manfaat yang nyata ya bagi pembangunan misalnya di luar Jawa, terutama di tempat-tempat di mana ada investasi asing itu harus betul-betul mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah di sana agar itu mengatasi kemiskinan di daerah itu. Dan terutama mungkin Indonesia bagian timur, Prof. Indonesia bagian timur. Mengatasi kemiskinan, membuka lapangan kerja, memberikan suatu pemberdayaan kepada orang-orang itu, beri mereka skill supaya mereka dapat keuntungan dari tambang yang dibuka misalnya begitu. Artinya masyarakat lokal gitu ya, harus menjadi sesuatu hal yang utama dalam konteks relasi internasional gitu ya. Betul, keuntungan real bagi masyarakat lokal, benar Bang. Karena boleh jadi selama ini bisa jadi terabaikan diam dulu kalah. Iya, karena ini kan kita baru mulai kerjasama dengan Tiongkok kan, dan makin luas, makin mendalam. Nah, harus ada percepatan sesuai janji mereka di sini. Maaf, harus juga ada keuntungan real bagi Indonesia. Baik. Selama ini kita melakukan hubungan dengan China misalnya, Tiongkok gitu ya. Ada segelintir orang memberikan kritik itu. Yang kadang-kadang kita melihat nyinyir kata orang begitu. Bisa Prof menjelaskan kepada pemirsa Main TV kira-kira keuntungan-keuntungan yang selama ini di selama pemerintahan Joko Widodo 2 periode, karena pemerintahan katakanlah kalau terpilih Ganjar akan melanjutkan, kira-kira apa sisi positif dalam konteks hubungan internasional yang saling menguntungkan antara China dengan Indonesia? Iya, Bang Emrus tahu kan, ada 3 kekuatan dari Tiongkok gitu ya menghadapi negara-negara ASEAN termasuk Indonesia ini. Ya, pertama dia berikan apa? Pasar, akses ke pasar dia. Yang diukur secara sederhana peningkatan ekspor kita ke sana dibandingkan negara ASEAN lain. Yang kedua itu adalah kekuatan investasi, foreign direct investment, apakah meningkat dari Tiongkok. Dan yang ketiga financing dari proyek-proyek infrastruktur yang dibangun. Ya. Jadi bagaimana pemerintahan yang baru di Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ini meningkatkan 3 instrumen ini ya yang ditawarkan oleh China supaya Indonesia lebih cepat maju ekonominya, Indonesia lebih cepat bebas dari kemiskinan, Indonesia punya pemberdayaan untuk tenaga kerjanya supaya kita tidak perlu lagi mendatangkan tenaga kerja dari Tiongkok ya yang bisa kita siapkan di sini. Hal-hal kecil seperti itu harus menjadi agenda dari pemerintah yang baru itu. Baru kita katakan Indonesia unggul atau Indonesia gerak lebih cepat begitu. Baik. Tadi kalau Prof menjelaskan tadi kemampuan daripada 2 pasangan ini dalam membuat kebijakan luar negeri. Tentu tidak lepas lagi Menteri Luar Negerinya yang boleh jadi diposisikan di situ. Kira-kira tanpa menunjuk nama orang kan? Tanpa menunjuk nama orang, kira-kira apa kriteria yang harus dimiliki seorang Menteri Luar Negeri yang akan datang di bawah kepemimpinan Presiden kalau terpilih tentunya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kira-kira apa sih yang harus dimiliki kriterianya seorang Menteri Luar Negeri? Saya pikir begini Bang, posisi Menteri Luar Negeri itu menjadi sangat penting karena dialah yang nanti menjadi garda terdepan. Betul. Untuk mencapai 4 hal itu tadi, Indonesia unggul, gerak lebih cepat, negara maritim dan adil dan lestari. Jadi posisi Menteri Luar Negeri itu betul-betul peran kunci
ya untuk membantu presiden dan wakil presiden. Dia harus menguasai misi dari presiden dan wakil presiden di sini ya. Apa saja yang bisa dia lakukan untuk mendukung tercapainya ya. Tadi khusus poin 8 itu ya. Indonesia meningkatkan perannya dalam tatanan dunia baru. Yang kedua, dia harus mempunyai kemampuan diplomasi yang kuat ya. Proaktif terutama menghadapi negara-negara besar. Dia harus punya keberanian menghadapi Amerika, menghadapi Tiongkok, dan juga mengandalkan platform politik luar negeri Indonesia selama ini, misalnya ASEAN. Jadi Menteri Luar Negerinya harus betul-betul menguasai diplomasi di Asia Tenggara aja dulu ini. Karena menghadapi negara besar, Indonesia menggunakan platform ASEAN ya, supaya bargaining posisinya itu menjadi lebih kuat. Karena ada kebersamaan ASEAN. Dia harus orang yang lincah gitu ya, lincah dalam pengertian tidak menunggu ya. Tapi ambil inisiatif. Itu kan salah satu ciri dari gerak lebih cepat kan. Jangan menunggu tetapi betul-betul proaktif, mengambil inisiatif untuk kepentingan Indonesia. Jangan dia seakan-akan seperti bukan menunggu kesempatan, tapi menciptakan kesempatan bagi Indonesia, dan Indonesia sangat mungkin menciptakan itu karena kita paling besar di Asia Tenggara. Kita pemimpin informal di Asia Tenggara. Semua itu kita punya harus dikapitalisasi oleh seorang menteri luar negeri. Kekuatan kita ini gitu ya. Iya. Nah, Prof, tadi kita bicara hubungan internasional secara global, kemudian bahwa kekuatan ekonomi dalam negeri akan mensupport daripada diplomasi. Nah, kita turun pada level yang ASEAN dulu, Prof. Saya baca dulu ini pertanyaan yang sudah kita siapkan untuk Prof ini. Yaitu adalah bahwa ASEAN merupakan prioritas utama kebijakan luar negeri. Jadi prioritas utama kebijakan luar negeri negara Republik Indonesia selama ini. Apakah prioritas itu akan tetap dipertahankan oleh pasangan ini atau apa alasannya? Atau boleh jadi tidak perlu dipertahankan? Saya duga pasangan ini akan tetap mempertahankan prioritas itu, Bang. Alasannya? Alasannya adalah, ingat tadi bahwa dia berkeinginan untuk mewujudkan tatanan dunia baru, iya kan? Tatanan dunia baru. Nah, untuk kita bisa deal dengan negara besar itu, kalau kita andalkan kekuatan kita sendiri, itu perlu, tapi tidak cukup. Makanya kita perlu platform regional ini. Betul. Platform regional itu yang paling dekat itu adalah ASEAN. ASEAN ini dapat kita andalkan untuk bisa bargaining kita sama Tiongkok. Bargaining kita sama Amerika Serikat. Yang disebut di dalam kebijakan luar negeri itu sentralitas ASEAN. Saya menduga bahwa pasangan ini akan tetap mempertahankan itu. Karena itu kan lingkungan kita yang paling dekat, ya. Sebelum kita melangkah jauh, lingkungan dekat ini harus kita amankan dulu untuk kepentingan nasional Indonesia. Dalam artian bahwa kebersamaan ASEAN dulu supaya kita punya power dalam konteks relasi internasional bukan lebih hanya luas. Kebersamaan, Bang, tapi juga soliditas ASEAN. Betul. Jangan sampai Indonesia maju jadi pemimpin, negara-negara lain meninggalkan Indonesia sendiri. Begitu. Jadi bagaimana Indonesia memimpin negara ASEAN ini supaya stabilitas di kawasan ini tidak mengorbankan kepentingan negara-negara kecil dan menengah ini. Jadi ASEAN harus bersatu dulu. ASEAN harus bersatu dan solid. Jadi ibarat lidi jangan terpisah-pisah supaya tidak gampang dipatahkan oleh relasi internasional. Betul. Karena kalau mereka bersatu, Bang, akan diperhitungkan oleh Tiongkok, akan diperhitungkan juga oleh Amerika Serikat. Dari aspek ekonomi maupun militer gitu ya? Baik, Prof. Ini ada lagi pertanyaan yang menarik ini yang kita siapkan untuk Prof. Bagaimana pasangan ini menavigasi hubungan Indonesia dengan Tiongkok terkait dilema ekonomi, dilema kerjasama ekonomi semakin mendalam, semakin luas antara China dengan Indonesia. Bagaimana menavigasinya kedua kandidat ini? Itu pertanyaan yang menarik, Bang, dan memang satu pertanyaan yang sangat relevan. Ambil contoh misalnya hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Itu kan multidimensional, Bang. Di satu pihak kerjasama ekonomi makin luas, makin mendalam. Berarti tidak boleh dikorbankan. Tidak boleh dikorbankan. Tapi di pihak lain ada juga aspek keamanan dan aspek negara maritim itu tadi salah satu kata kunci.
Nah, di sekitar kita ini ada sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Perbatasan, iya, Laut Cina Selatan, iya. Kalau kita bandingkan perilaku Indonesia dan perilaku negara tetangga kita, misalnya Vietnam dan Filipina, kelihatannya mereka lebih tegas kepada Tiongkok. Iya. Nah, Indonesia lebih banyak hati-hati. Iya. Saya bisa mengerti karena Indonesia mempertimbangkan jangan sampai ini merusak hubungan ekonomi yang lagi on the rise kan, lagi naik ini. Nah, pemerintah ini pun di bawah Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ini juga akan menghadapi dilema yang sama, ya. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan di satu pihak keutuhan wilayah kita dengan kedaulatan kita di wilayah perairan yang diakui hukum internasional karena negara maritim tadi kan salah satu kunci. Tapi di pihak lain kita juga tidak mengorbankan kerjasama ekonomi yang sudah berjalan. Itu dilemanya, Bang. Nah, diharapkan kelincahan diplomasi lah itu yang harus kehati-hatian dalam membuat statement ya, tanpa menghilangkan kewibawaan kebijakan luar negeri kita bebas aktif itu tadi. Betul. Bahwasanya kita tidak boleh didikte oleh negara asing. Bahwasanya kita tidak mau menjadi proksi. Dari salah satu kekuatan besar bebas aktif kan ya, dari Muhammad Hatta kan gitu ya. Jadi betul-betul mereka harus punya judgement yang otonom, yang independen. Nah, itu harus kredibilitas kebijakan luar negeri Indonesia itu ada di situ. Tanpa kita seperti tunduk-tunduk gitu kepada kekuatan besar. Kita tidak melakukan mengemis-ngemis itu. Gitu ya. Bukan, ngemis-ngemis. Tidak seperti itu. Tetapi kita harus mengembangkan satu diplomasi yang cerdas dan kreatif, ya. Untuk meyakinkan mereka, kalian juga perlu Indonesia nih. Di Asia Tenggara ini tanpa Indonesia kawasan ini juga bisa tidak stabil. Ada dulu kan cerita itu lagi viral itu, Prof. Seorang diplomasi muda kita, perempuan berani berdebat di PBB gitu. Kan itu saya kira salah satu hal yang bagus gitu ya. Diplomasi muda tapi berani gitu kan. Dan berisi. Nah, silakan Prof. Presiden dan Wakil Presiden harus menginspirasi diplomat muda itu supaya mereka berani memperjuangkan kepentingan Indonesia kan. Baik Prof. Kita bicara tadi lebih banyak relasi kita kepada Tiongkok. Padahal kita juga harus berrelasi dengan negara lain. Bagaimana prospek relasi, prospek ekonomi hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat ke depan ini? Pertama kita butuh Amerika Serikat, kita butuh juga Tiongkok. Tidak bisa kita berhubungan dengan yang satu meninggalkan yang lain. Karena katakanlah di Asia Tenggara ini ya, saya kira tidak bisa kita bertanya lagi kenapa kita butuh Tiongkok. Tiongkok itu satu kekuatan yang tidak bisa Anda abaikan ya. Dari ekonomi, dari keamanan ya. Tiongkok adalah satu kekuatan real di Asia Tenggara. Tapi pada saat yang sama kita juga butuh kekuatan yang mengimbangi itu. Amerika Serikat. Dan kita berhubungan dengan Amerika Serikat melalui kemitraan strategis dengan Amerika, juga melalui ASEAN ya, kita ada hubungan di sana, platform ASEAN. Juga kita ada hubungan di kerjasama multilateral seperti G20. Nah, semua forum-forum itu harus kita manfaatkan untuk berhubungan dengan negara-negara besar ini. Itu harus dimanfaatkan. Terima kasih Prof. Satu sebagai closing statement Prof. Bahwa kira-kira apa yang Prof tawarkan kepada tim pemenangan TPN ya, Ganjar Pranowo dalam konteks menyusun program-program dalam konteks kebijakan luar negeri sehingga bisa diadopsi oleh tim ini nanti. Silakan Prof. Kebijakan yang harus dikeluarkan. Usul saya ada dua pada intinya Bang. Karena mereka menjanjikan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi ini. Yang pertama mereka harus bisa menciptakan, ini bukan mengguru ya Bang, tapi ini kan saran, menyampaikan ya. Betul. Terobosan, breakthrough. Breakthrough dalam konteks apa itu? Terobosan apa saja? Terobosan itu misalnya menjadikan investasi dari Tiongkok itu lebih memberikan manfaat real, nyata bagi penduduk lokal, lapangan kerja, keahlian, pendidikan, apalah yang membuat masyarakat lokal itu bebas dari kemiskinan. Mereka lakukan itu aja udah suatu hal yang
pasti artinya perusahaan penanaman modal itu mereka merasa memiliki masyarakat sekitar begitu, gitu Prof ya. Jadi ownership itu bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat lokal. Ya. Itu satu. Yang kedua adalah jadi satu terobosan, yang kedua kemampuan mereka untuk menjawab kritik-kritik selama ini yang disampaikan oleh masyarakat bahwa hubungan ini pada tingkat pemerintah bagus, pada tingkat masyarakat kurang bagus. Kalau mereka bisa atasi dua hal itu, terobosan dan problem solving, ya, mereka bisa mewujudkan tadi kata kunci itu, gerak lebih cepat, manusia unggul, negara maritim, adil dan lestari. Luar biasa, Prof. Gitu. Jadi pembicaraan kita hari ini saya kira sangat luar biasa. Mulai kita bicara makro tentang kebijakan luar negeri, relasi diplomasi, sampai kepada bagaimana masyarakat setempat ikut menikmati pembangunan yang terjadi di suatu daerah tertentu sebagai akibat daripada penanaman modal asing ke Indonesia. Terima kasih Prof atas waktu yang diberikan sehingga bisa mencerahkan pemirsa Main TV. Terima kasih atas penonton semua. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam diskusi kita kali ini dapat bermanfaat untuk para pemirsa kita. Sampai jumpa kembali. Saya Emru Sihombing.